Tanda-tanda bahwa perang Rusia dan Ukraina memang direncanakan untuk berlangsung lama dan dalam waktu panjang menjadi semakin jelas. Baru-baru ini Rusia telah menetapkan anggaran pertahanan sebesar 84 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 1.307 rupiah kuadriliun untuk tahun depan atau 40% lebih tinggi dari rencana pengeluaran awal yang diumumkan pada tahun 2021 seperti dikutip dari Metro.co, UK, Rabu, tanggal 21 Desember tahun 2022. Uang bukan masalah bagi tentara, tegas Putin, setelah menyiapkan anggaran pertahanan dengan jumlah sebesar itu. Nah, dari anggaran tersebut, tersirat sebuah rencana jangka panjang. Jika uang bukan masalah bagi anggaran militer Rusia, maka, masa depan ekonomi Eropa akan bergantung pada perang ini. Tarik ulur perang diwarnai oleh campur tangan negara-negara sekutu Barat. Rusia sendiri telah menganggap bahwa mereka tidak lagi berperang dengan Ukraina, tapi sekarang sedang melawan negara-negara Barat pimpinan Amerika yang militernya berada jauh di atas kelasnya Ukraina. Putin menyadari jauh-jauh hari, bahwa Rusia harus menghadapi ini semua, sanksi Barat tanpa batas. Hal itu mencakup semua sisi. Rusia harus melawan kampanye perang Barat. Front perang dibuka oleh Barat dengan membanjiri Ukraina dengan tentara bayaran dan peralatan tempur canggih dan modern. Barat berusaha mati-matian melumpuhkan Rusia melalui perang teknologi, diplomatik hingga ekonomi. Kalau dihitung-hitung, belum ada negara yang pernah mengalami beban sanksi seberat Rusia oleh Barat. Bayangkan, di saat tengah berperang, lalu dihujani sanksi, aset mahal negara Rusia disita di luar negeri. Sistem keuangannya dibekukan. Mau negara kaya minyak seperti Irak, Suriah dan Libya bakalan hancur dalam hitungan minggu. Cukup satu sanksi dari Amerika saja, bukan dikeroyok seperti Rusia, pokoknya hancur. Lihat saja Kuba, Venezuela dan Iran, sampai sekarang gak bakalan jadi kaya, kecuali kalau Amerika mau melepaskan sanksi-sanksi dan embargonya, barulah peluang akan tampak di depan mata. Kembali ke Rusia. Rusia itu beda sekali. Negara ini kaya, teknologinya tinggi, sumber alamnya dikelola dengan baik secara mandiri. Awal invasi ketika ramai-ramai investor hengkang, yang bagi negara lain mungkin berarti malapetaka perekonomian, ekonomi bakal hancur, bagi Rusia malah jadi berkah. Mereka memiliki semuanya, cadangan minyak dan gas alam yang besar mereka kelola sendiri, tinggal jual dapat duit, titik. Di sini Barat kecele, investor hengkang ternyata tidak berdampak apa-apa terhadap perekonomian Rusia. Jadi mereka mengeroyok Rusia. Pada prinsipnya, kata Putin, Rusia sudah berperang dengan NATO dan Amerika, bukan dengan Ukraina lagi. Ukraina adalah kedok belaka, jadi, Putin memperlambat perang ini. Ia memandang peta Eropa dan membayangkan musim dingin yang buruk seperti ketika Nazi bergerak secepat kilat menyerang Moskow. Sekilas Rusia akan diduduki, tapi nyatanya tidak, perang kilat atau Blitzkrieg, diimbangi Rusia dengan perang lambat, yang membuat serangan kilat Jerman jadi melambat dan tidak efektif. Ia musim dingin yang membuat gerak maju Jerman mengalami penurunan dalam upaya menguasai Moskow. Pergerakan tentara Jerman sempat lumpuh sebagian akibat hujan turun, mengakibatkan jalan-jalan yang dilalui menjadi kubangan lumpur. Pada bulan November tahun 1941, salju mulai turun di Rusia. Itu sekelumit kisah di masa lalu. Tanpa keunggulan peralatan militer, Rusia waktu itu mampu mengalahkan superpower Nazi. Kini Putin memikirkan cara untuk memberi pelajaran kepada Barat. Musim dingin Eropa dan pasok energi akan menjadi kuncinya. Dalam dua sisi tindakan apapun, Rusia nyaris akan selalu diuntungkan dalam hal ini. Pikirkan, jika Eropa menolak membeli minyak dan gas Rusia dengan alasan mematuhi embargo, Rusia menjadikan minyak dan gas menjadi langka dan membiarkan Eropa kedinginan. Eropa tidak bisa dengan mudah mendapatkan kiriman minyak melalui pengapalan yang jauh tanpa merogoh kantong lebih dalam. Apalagi Rusia juga berperan penting dalam kerangka kerjasama negara-negara produsen minyak OPEC. Barat telah memangkas harga minyak dan gas Rusia, namun jelas Rusia menolaknya. Jadi harga minyak dan gas akan tetap melambung tinggi, Rusia dapat cuan bagus. Sebaliknya jika Eropa tetap membeli minyak dan gas Rusia di tengah sanksi, itu artinya sanksi Barat tidak mempan terhadap Kremlin. Dan memperpanjang perang bisa menjadi bumerang bagi Rusia jika Barat cepat atau lambat menemukan cara untuk mengatasi senjata minyak dan gas Rusia. Namun yang jelas, melihat besarnya anggaran pertahanan untuk tahun depan, jelas perang ini akan panjang. Sekarang saja masyarakat Eropa mulai kesulitan mendapatkan energi, dampaknya mulai menjalar kepada kenaikan harga komoditas dan pangan di seluruh Eropa. Jika ini terus berlanjut dalam jangka waktu panjang, maka upaya pemulihan ekonomi akan berlangsung lebih lama. Seperti kita ketahui, Rusia telah pulih dengan cepat dari inflasi yang menghantamnya akibat pukulan sanksi Barat pimpinan Amerika. Sementara itu, negara-negara Barat masih berjuang mencari cara agar lolos dari jurang kehancuran ekonomi. Dan sampai sekarang Barat tetap mengalirkan bantuan besar-besaran ke Ukraina dalam upaya membuat Rusia cepat atau lambat bertekuk lutut. Sepintas upaya Barat berupa sanksi ekonomi, sanksi keuangan, militer, teknologi dan diplomasi belum tampak membuahkan hasil. Namun di sisi militer sepintas Ukraina berhasil memukul tentara Rusia di beberapa front. Sedangkan sanksi minyak Rusia mendapatkan sandungan besar dari negara-negara raksasa Asia seperti India dan Cina. Kita tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi setelah musim dingin berlalu di Eropa. Jelas tekanan terhadap masyarakat yang terdampak akan berkurang. Namun sektor industri Eropa tetap membutuhkan pasok energi instan seperti dulu didapatkan dari Rusia.
Mesin industrilah yang selama ini membuat Barat menjadi kuat. Apakah Putin juga sedang menargetkannya? Pertanyaan-pertanyaan akan terjawab pada waktunya. Sedang Putin masih sedang memainkan bidak caturnya. Ya, ada pertanyaan yang seharusnya dipertanyakan oleh kedua belah pihak. Apa yang terjadi setelah perang ini berakhir? Dan bagaimana ia akan berakhir? Ada 3 kemungkinan. Pertama, Rusia kalah dan Ukraina atau pihak Barat yang memenangkan perang. Tidak dapat membayangkan hal ini terjadi. Kita harap Rusia legowo dan mengakuinya. Namun bagaimana jika Rusia kalah dan menggunakan senjata nuklir? Kita tidak mau berandai-andai dengan senjata pemusnah massal. Karena jika itu terjadi, maka itu akan menjadi bencana global yang mengerikan di zaman kita ini. Kedua, baik Rusia maupun Ukraina sepakat berdamai. Lalu bagaimana proses akhirnya? Pihak mana yang lebih diuntungkan? Apakah Rusia bersedia melepas daerah-daerah yang didudukinya? Atau Ukraina harus merelakannya kepada Rusia? Melihat sikap NATO, apalagi Rusia, hal ini sulit dapat dicapai. Tampaknya perang baru bisa berakhir setelah salah satu pihak menang dan yang lain harus kalah. Ketiga, bagaimana jika Rusia yang memenangkan perang? Meski kelihatannya berat, namun peluang tetap ada. Dan jika itu terjadi, dapat dipastikan, Rusia akan menjadi pemain utama yang lebih berpengaruh baik di Eropa maupun global. Namun pihak Barat tentunya tidak akan tinggal diam. Rivalitas akan memburuk di antara blok Rusia yang semakin banyak memiliki teman di samping Cina, India dan beberapa negara Timur Tengah. Timbul lagi pertanyaan, apakah Putin berambisi dan telah merencanakannya? Membayangkannya saja sudah rumit, namun biasanya di dalam sejarah yang berlalu, banyak peristiwa di dunia ini, dan seringkali berakhir dramatis. Jadi alangkah baiknya jika opsi berdamai yang menjadi pilihan, walau sekarang tidak ada lagi yang tampak realistis.